Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh di Jakarta, Ustadz. Kebetulan saya kalau 3 minggu sekali sering ke Jogja. Cuman kalau ke Jogokarian, saya cari hotel yang dekat masjid, Ustadz. Belum ketemunya malah di Jakarta. Ya, alhamdulillah saya juga termasuk produk nasihat. Saya dulu cukup nakal dan saat masuk Astra itu saya bilang sama pengurus masjid, saya punya, kalau di masjid itu ada yang ngaji 5 orang, Ustadz, tapi saya punya komunitas di parkiran motor 20 orang. Jadi Ustadz yang di masjid deketin saya biar yang 20 orang ini masuk ke masjid gitu. Jadi cuman saya ngeles dengan, karena tadi nasihat itu tidak akan datang atau hidayah itu tidak akan datang, saya bilang kalau di Astra ada yang pakai jilbab saya akan nurut gitu. 2 tahun kemudian pakai jilbab dan kebetulan dia aktivis dan akhirnya saya ditarik untuk bisa belajar dakwah. Dan kebetulan saya suka membaca, jadi waktu diajarin itu akhirnya saya dikasih tugas, walaupun saya belum lancar baca Quran, untuk bagian sesi dakwah. Karena saya punya perpustakaan Islam, tapi saya nggak suka baca Al-Qurannya, tapi saya suka sekali membaca sejarah dari seluruh buku-buku Islam, baik yang kanan maupun yang kiri. Tapi saya 4 tahun berhenti karena ada satu ustadz yang mengkritik cukup keras bahwa tanpa Anda membaca Quran yang benar, Anda tidak boleh menasihati. Jadi saya waktu itu resign dari Astra dan bikin perusahaan sendiri, dan saya berhenti untuk menasihati teman-teman, walaupun teman-teman bilang, wah sekarang udah hubud dunia nih, maksudnya saya lebih nggak dakwah gitu kan, karena setiap waktu di Astra itu saya membantu teman-teman di masjid. Awalnya saya dakwah hanya teman yang di parkiran tadi yang 20 orang. Kemudian komunitas itu bergerak menjadi sekitar 250 orang dan ngajinya sedikit, maksudnya tentang dalil dan sebagainya sangat sedikit, tapi kita sangat aktif untuk turun-turun ke jalan dan ke pemukiman miskin di daerah Jakarta Utara. Cuman begitu ada ustadz yang golongan keras masuk ke masjid, kita minggir karena menurut mereka saat kita memberi nasihat baik dengan cinta maupun dengan dalil harus mengutamakan dalil, sedangkan kita sebelumnya mengutamakan cinta. Jadi dengan pendekatan tadi Ustadz, kita kenalan dulu, yang tadinya pengen ngajinya hari apa, hari Kamis, ya kita rubah ke Kamis gitu kan, yang penting mereka datang. Jadi 4 tahun kemudian kita bubar. Jadi karena tadi bahwa saat Anda menyampaikan nasihat harus dengan dalil, tidak dengan ide. Jadi kita 4 tahun itu hampir sekitar 850 juta kita bisa bagikan ke teman-teman yang di pemukiman nelayan di Cilincing. Kita bangun madrasah 2 lantai 6 kelas sampai sekarang, walaupun akhirnya di ujungnya diakuisisi oleh partai tertentu. Tapi kita sangat bahagia bisa itu. Nah, yang pertanyaan saya adalah, jujur sekarang komunitas saya yang tadi kita sharing dan lain-lain bubar karena kayak kita belum pantas untuk memberikan nasihat yang tadi Ustadz bilang bahwa intinya bahwa mereka berkecil hati saat bacaan Qurannya belum bagus dan kalian belum berhak untuk memberikan dakwah dan sebagainya. Karena kita jujur juga dites sama Ustadz saat kita baru training khotib Jumat umpamanya, Ustadznya sengaja nggak datang biar kita berani jadi khotib Jumat. Jadi kita sering dimapras seperti itu juga sama guru-guru kita gitu kan. Jadi sengaja mereka Ustadznya nggak datang, kita umumi di masjid, mohon maaf bagi jamaah yang biasa jadi khotib Jumat maju ke depan, 5 menit nggak ada yang maju, 10 menit nggak ada, akhirnya kita jadi khotib Jumat dengan suara bergetar gitu. Nah, saya pengen minta masukan Ustadz untuk teman-teman yang sekarang silent ini, 20 orang lebih yang dulu sangat bersemangat untuk berdakwah, sekarang udah sibuk masing-masing, dan paling kita sesekali, setahun sekali kita menjelang lebaran atau puasa kita ke anak-anak jalanan untuk berbagi di sana, karena kebetulan sebagian besar kita teman-teman pengusaha jadi sangat fleksibel waktunya. Cuman sekarang nggak berani dakwah, maksudnya karena teman-teman yang sangat membanggakan dalil itu selalu menyerang kita, jadi kita udahlah, kita sekarang jangan terlalu itu deh. Maksudnya saya minta masukannya Ustadz, karena waktu saya dakwah itu buku Ustadz yang saksikan bahwa aku seorang muslim itu saya bagikan dalam 10 sesi renungan Jumat
Dan saya 5 kali baca buku Ustadz itu, nanti kalau boleh bukunya ditanda tangan Ustadz, dan boleh karena saya memang belum baca Qur'annya belum bagus, tapi insya Allah saya punya perpustakaan Islam di 2 lemari di rumah, tapi saya memang baca Qur'annya masih belum bagus. Nah itu teman-teman sebenarnya mereka masih bisa digerakkan lagi untuk bisa lebih bermanfaat, cuman mohon perkuatan masukan dari Ustadz untuk apakah memang dakwah itu hanya untuk orang-orang yang sudah tadi menguasai bacaan Qur'annya juga bagus, kemudian Bukhari Muslimnya juga dihafal, oh yang ini di ayat ini di lembar kesini ini sahih ini gitu. Maksudnya kita jujur sekarang takut untuk menasihati orang gitu kan, udah lu aja belum bener ngapain sih nasihatin. Jadi mohon perkuatan atau motivasi yang dengan kondisi kayak gini kita ngapain sih biar kita bermanfaat juga buat umat. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau di langsung sepertinya ya? Oh, langsung. Okay. Silakan. Takut lupa. Panjang. Iya, yang pertama satu saat ada teman mengirim satu permintaan nomor kontak dari temennya dan salah ketiknya parah. Dia ngirim satu pesan WhatsApp di grup minta nomor kontak salah satu rekan. Nah, salah ketiknya ini parah gitu ya, salah ketiknya nggak karuan. Ternyata ada 5 jawaban dari teman-teman yang lain memberikan nomor kontak yang benar seperti yang dimaksud, padahal salah ketiknya parah. Saya kemudian mengomentari grup itu, Masya Allah, mungkin Allah lebih indah lagi dari ini. Kenapa Ustadz maksudnya? Ya ini ada orang ngetiknya tipenya parah, minta sesuatu, tapi ketik-ketiknya salah, dapat 5 jawaban benar. Kita kalau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan meskipun gak fasih-fasih amat, keliru panjang pendek dikit, mudah-mudahan tetap dikabulin. Kayak ini loh, tipunya banyak tapi tetap dapat 5 jawaban yang benar gitu. Maka saya selalu mengatakan Allah itu tahu kemampuan hambanya, Allah itu tahu isi hati hambanya, Allah itu Masya Allah, dia maha penyayang. Maka pertama-tama saya selalu memberi semangat dan memberikan takrif yang benar tentang apa yang disebut sebagai dakwah. Dakwah itu bukan cuma ceramah, dakwah itu bukan cuma bicara dengan kata-kata yang diisi dengan dalil, meskipun itu adalah bagian penting dari dakwah. Saya kadang-kadang sering mengatakan kepada diri saya, Salim, kamu sama yang masang kursi, boleh jadi pahalanya lebih gede yang pasang kursi. Kalau nggak ada kursi ini, mungkin saya kecapean ngisinya, nggak kuat ngisi untuk yang berikutnya. Maka yang masang kursi ini pahalanya besar sekali. Sama yang nyediain minum buat saya, jangan-jangan pahalanya besar dia. Sama yang rekam, jangan-jangan pahalanya besar dia. Sama yang upload di YouTube, jangan-jangan pahalanya besar dia. Sama yang ngundang, nyebarin broadcast publikasi acara ini, jangan-jangan pahalanya besaran dia. Sama yang bersihin karpet hari ini Jumat gitu ya, sebelum sholat Jumat semuanya dibersihin sehingga nanti kajian ba'da Jumatan nyaman, jangan-jangan pahalanya besar dia. Sama yang bangun masjid ini, apalagi nyediain tempat sebegini bagus, begini nyaman. Sama yang nyediain AC donasi, ketika kemudian dibuka program donasi AC untuk masjid ini, jangan-jangan pahalanya besar dia. Sama yang yang paling remeh temeh, bagian dari dakwah ngelorin kabel dan lain sebagainya, ini jangan-jangan pahalanya lebih besar dia. Dakwah adalah keseluruhan upaya kita untuk membawa manusia ke jalan Allah. Maka saya sering mengatakan kepada adik-adik remaja masjid, apapun hobi kita itu mari kita kontribusikan untuk dakwah.
Masa Ustadz hobi bisa untuk dakwah? Bisa. Apa wes hobinya? Coba dikemukakan, pasti bermanfaat untuk dakwah. Masa sih Ustadz hobi bisa untuk dakwah? Kok belum yakin? Apa hobinya dek? Saya hobinya kebut-kebutan Ustadz. Saya bilang hobi kebut-kebutan ini sangat penting bagi dakwah. Bisa gitu Ustadz, hobi kebut-kebutan buat dakwah buat ngapain? Buat jadi si transportasi, tugasnya jemput ustadz-ustadz yang sering telat ngisi kajian. Itu kalau nggak ditangani yang pinter ngebut nggak sampai lokasi nanti ustadznya. Maka yang hobinya ngebut bisa berdakwah dengan cara gitu ya, jemput ustadz tepat waktu. Dede jangan cepet-cepet, ustadz diem, tugasnya ustadz ngisi pengajian, tugas saya yang nyetir. Gitu kan? Hobinya apa? Oh saya penggemar kuliner, Ustadz kemana-mana jajan, makan. Cocok jadi si konsumsi, nanti rekomendasikan jajanan paling enak, paling murah, paling lezat, paling halal untuk konsumsi. Acara-acara masjid. Hobinya jalan-jalan, saat trekking-trekking sampai ke pegunungan-pegunungan, cocok nanti bagian survei dan perizinan untuk mukhayyam, untuk rehlah, untuk tadabur alam, untuk acara outing, untuk acara outbound, oke? Hobinya apa? Fotografi Ustaz, bagus. Dakwah sangat memerlukan fotografi yang bagus. Masa foto-foto ahli maksiat yang menyebarkan maksiat, ngajakin maksiat, fotonya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kenapa foto para ustadz yang mengajarkan kebaikan semuanya terkesan sedang mau menelan mic? Ayo dong fotografinya dibikin yang cantik gitu. Apa hobinya? Oh saya bisa desain grafis dikit-dikit. Top, perlu desain acara publikasi pengajian yang catching, enak, bagus, yang membuat orang tertarik datang. Masa acara kemaksiatan gitu ya, acara kemaksiatan itu publikasinya selalu menarik, catching, enak dipandang dan menarik perhatian datang. Kalau publikasi acara pengajian penuh tulisan semua gak kebaca tulisannya. Kok bisa gitu? Ini kan perlu ilmu, ini kan perlu kontribusi kita, apapun hobi kita, mari dharma baktikan untuk dakwah. Masya Allah, kayak tadi amal-amal besar. Saya dulu berdiskusi dengan seorang ustadz, beliau ngotot mengatakan Rasulullah SAW itu memulai dakwah dengan tauhid. Kata beliau. Ya iyalah Ustadz, masa dengan yang lain. Tapi apakah yang dimaksud memulai dakwah dengan tauhid itu buka pengajian temanya tauhid atau melaksanakan amal-amal yang membuat manusia dibawa ke arah tauhid? Kalau Rasulullah itu memulai dakwah dengan hanya ngisi pengajian tentang tauhid, gak mungkin di hari pertama masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq meletakkan di pangkuan Rasulullah 40.000 dirham untuk dakwah. Buat ngapain 40.000 dirham? Biaya pengajian tauhid gak mungkin sebesar itu. 40.000 dirham itu berapa Pak? Sekarang 1 dirham hampir 100.000 rupiah, katakan begitu. 100.000 kalikan 40.000. 4M diletakkan di pangkuan Rasulullah di hari pertama Abu Bakar masuk Islam. Untuk apa itu? Jelas di surah Al-Balad Allah menyindir orang yang menginginkan kedudukan seperti Muhammad menjadi nabi, falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit seperti yang selama ini ditempuh Muhammad? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa yang disebut sebagai al-aqabah itu? Fakku raqabah, membebaskan budak dari perbudakannya. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada orang-orang di hari paceklik yang sangat berat. Yatiman dza maqrabah, memberi santunan kepada anak yatim yang dekat kekerabatannya. Au miskinan dza matrabah, atau memberi santunan kepada orang-orang miskin yang sangat berat kemiskinannya. Kira-kira ini amalnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut sebagai dakwah tauhid. Itulah yang disebut sebagai dakwah dengan dalil. Apa artinya dalil? Dalil itu perkara yang menunjukkan. Maka Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu wahai Muhammad di surah An-Nahl ayat ke-125 dengan apa? Pertama-tama dengan hikmah. Apa makna hikmah? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam soal dakwah, hikmah maknanya adalah manfaat dari sudut pandang mad'u. Kami di Yayasan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu punya 30 dusun binaan di lereng Merapi. Ketika kami datang pertama kali tahun 2010, kalau datang-datang bikin pengajian dilemparin batu, Pak. Pertama-tama yang menurut mereka bermanfaat itu bukan pengajian. Yang menurut mereka bermanfaat itu sembako. Maka kami datang dulu pertama kali bukan bikin pengajian, tapi pembagian sembako. Lama-kelamaan akrab, kenal, dekat, kita tanya kebutuhannya, oh air, apa yang dibutuhkan dari air kita buka wakaf untuk pipanisasi air dari mata air untuk kemudian kita bikin penampungan di dusun mereka sehingga air dengan mudah diakses. Itu hikmah pertama, karena kita bisa membawakan sembako, lama-lama bisa membawakan air, lama-lama bisa membawakan ini, membawakan itu, mereka merasa bahwa oh ini orang penting. Orang penting kemudian minta izin bicara, Pak, kalau kami pas datang rasanya itu kami pengen ngajak Ustadz supaya bisa kemudian nanti ada pengajian. Jadi nanti pas pembagian sembako kita pengajian ya Pak. Oh iya Pak, enggak apa-apa. Nah sudah enggak apa-apa. Sebelumnya pengajian mohtat, apaan pengajian, kami ini semuanya lapar kok disuruh pengajian. Mending ke hutan ngumpulin kayu bakar dijual ke pasar dapat uang daripada dengerin pengajian. Cuy, gitu. Ada cuinya segala itu. Itu repot. Jadi artinya hikmah itu pertama-tama ya dari sudut pandang mad'unya. Kalau mad'unya sudah mementingkan dalil, ya sudah kasih dalil terus gak apa-apa. Tapi kan tidak semua mad'u itu sudah merasa dalil itu penting. Ada yang merasa ada yang lebih penting daripada dalil. Apa? Beras buat besok pagi, Tat. Biaya sekolah buat anak saya, Tat. Biaya berobat buat ibu saya yang sudah renta, Tat. Itu lebih penting dari semua pengajian. Oke, ya itu yang kita jawab pertama-tama. Maulana Malik Ibrahim, orang yang mungkin pahalanya sangat besar sekali karena dia yang membuka dakwah di Jawa dengan begitu masifnya, dilanjutkan oleh generasi berikutnya yang kemudian orang kenal sebagai Wali Songo. Dokumen tentang Maulana Malik Ibrahim ada dalam Kropak Ferrara yang ada di Museum Ferrara Italia, mencatat notulensi pengajiannya Maulana Malik Ibrahim. Ada juga dalam Handbook Van Bonang yang tersimpan di Leiden, dirampas oleh Cornelis de Houtman di Tuban pada tahun 1596. Itu juga berisi tentang kiprah para Songo yang paling mencakup semua pembahasan ada dalam sebuah naskah di Keraton Yogyakarta namanya Serat Wali Sana. Serat Wali Sana menceritakan kiprahnya para Wali Songo. Di situ ceritakan Maulana Malik Ibrahim datang pertama kali ke Gresik. Beliau bukan bikin pesantren, Pak. Dan bukan membacakan dalil. Yang beliau lakukan pertama kali membuat bendungan dan mencetak sawah. Kenapa? Karena Majapahit baru selesai perang Paregreg, perang saudara yang sangat luar biasa, merusakkan lahan-lahan pertanian, membuat terbengkalai sawah-sawah, yang kemudian membuat Majapahit diambang krisis pangan yang sangat dahsyat, kelaparan yang sangat dahsyat. Maka Maulana Malik Ibrahim datang pertama kali menjawab krisisnya Majapahit, yaitu dengan membuat sawah irigasi teratur di daerah Gresik, lalu nanti dibantu oleh Laksamana Muhammad Ho dan sekretarisnya Ma Huan dari dinasti Ming yang datang, Cheng Ho, itu mencetak sawah-sawah di daerah antara Tuban, Lamongan, dan Gresik. Itu proyek percontohan sawah irigasi panen 2 kali sepanjang tahun, pertama kali di Jawa. Pencetusnya Maulana Malik Ibrahim. Oleh karena itulah Maharani Suhita dari Kerajaan Majapahit menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim. Habis itu orang berduyun-duyun kepada beliau, belajar bercocok tanam yang benar, belajar pengairan, belajar pertanian. Kemudian lihat beliau sholat, kata orang Jawa jengkang jengking, jengkang jengking. Ngapain toh Kanjeng Maulana gitu ya. Kemudian Maulana Malik Ibrahim menjelaskan ini adalah ibadah kepada Gusti Allah. Siapa Gusti Allah? Dijelaskan. Itulah dakwah. Kalau enggak begitu siapa yang mulai? Lanjutkan Pak.
Bismillah, kita punya lapangan sendiri. Nanti kalau kita sudah selesai mendakwai mereka sehingga mereka sudah lebih memerlukan dalil daripada beras, serahkan kepada Ustadz dalil. Sekarang kita garap dulu, nggak apa-apa Pak, diambil alih oleh yang lain, Bapak sudah dapat pahalanya, Bapak cuma dibantu untuk melaksanakan pengelolaan berikutnya, pahalanya tetap mengalir ke Bapak, aman Pak soal pahala. Itu, kita ini kalau ada amal soleh kok diambil alih orang lain, itu pahalanya aman Bu. Jangan merasa, wah itu punya saya diambil, tenang, pahalanya aman. Cuma status pengelolaan berpindah, artinya kita dikurangi bebannya sama Allah ngerjain, kita ngerjakan yang lain. Nah pahala dari sana tetap masuk, pahala amal baru masuk, kan begitu. Insyaallah ya Pak ya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Bapak Fitra. Alhamdulillah. Jadi lahan dakwahnya itu banyak ya Ustadz ya. Bukan hanya berbicara di mimbar tapi juga bisa menjadi supporter dakwah. Mau foto dulu sekalian biar kita nungguin. Ustadz maaf kalau 2 ikhwan 2 awat boleh Ustadz didiemin. Ustadz mohon izin kalau pertanyaannya 2 ikhwan 2 awat boleh? Iya, tinggal 1 lagi, 1 ahwat gitu ya. Oke, boleh ada 1 ikhwan 1 ahwat. Intronya jangan panjang-panjang ya. Bisa maghrib nanti selesainya. Ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan saya kan sekarang ini lagi carut marut tentang masalah politik. Antara yang satu memilih ulama soleh, yang satu memilih anak soleh. Nah, timbul perdebatan antara cebong dan semacamnya itu. Nah, bagaimana sikap kita untuk mendakwahi mereka yang fanatik pada salah satu tokoh di antara kedua itu dengan dakwah yang lembut dan dapat mereka terima? Cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau? Kalau ini saya beri kesempatan, siapa tahu ada yang mau jawab. Oh gitu. Ini Mbak Nadia mau dijawab mungkin. Mau? Oh iya, mungkin yang ahwatnya mau bertanya. Ini siapa dulu yang angkat nih? Nah, boleh Mbak Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz ingin bertanya, bagaimana kalau kita menghadapi situasi di mana kita melihat sepertinya harus menyatakan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, tapi kita di lingkungan orang tua kita gitu, banyak sepuh-sepuh di mana tentu kita harus menghormati dan tidak ingin juga durhaka begitu ya. Sementara kita sendiri di generasi di mana kita mungkin hijrah terlambat begitu. Jadi mereka ngeliat ini waktu kecil begini, remajanya begini, terus tiba-tiba loh kok semuanya jadi salah gitu. Tapi kita nggak berani bicara juga takut kena pasal salah juga di mata Allah. Tapi mau bicara juga bagaimana adabnya dan tipsnya begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia curhatnya dalam banget nih. Berat-berat ya pertanyaannya. Iya. Sebelum dijawab Ustadz mau kasih info aja. Kajian ini sudah bisa dilihat di Facebook page Ngaji Merdeka. Ngaji spasi Merdeka. Ngaji sudah spasi. Sekarang sedang live streaming. Oke. Gitu. Yang mau titip salam dadah-dadah boleh. Silahkan Ustadz. Request ya. Iya, request salam. tilawah bukan request lagu. Baik. Ini gimana ya negara kita nih? Semata wayang disayang-sayang, sayangnya banyak utang gitu kan. Allahu Akbar. Pertama-tama kita terus doakan negara kita. Jangan putus asa untuk Indonesia. Tidak cukup NKRI harga mati. Buat saya NKRI harga naik. Masa NKRI harga mati nggak boleh naik? Harus naik dong. Kita ini NKRI harga naik. Kita doakan diperbaiki oleh Allah. Kita doakan semoga dikaruniai pemimpin-pemimpin yang salih, yang takut kepada Allah,
yang sayang kepada rakyatnya, yang kemudian memiliki keberanian di hadapan musuh-musuhnya, yang kemudian berani mengambil risiko untuk kebaikan, kemaslahatan, gitu ya, kemakmuran, keadilan yang tegak bagi kita semua rakyat Indonesia. Ini amanah konstitusi, ini amanat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kita doakan, mudah-mudahan Allah karuniakan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, ya mari kita doakan kedua belah pihak diberi taufik oleh Allah untuk menjadi yang terbaik. Kalau perlombaannya dua yang sama-sama baik, yang untung kita. Gitu kan? Kalau perlombaannya antara dua yang sama-sama baik, yang untung kita. Bahwa ada catatan-catatan kita terhadap salah satu atau terhadap keduanya, ya memang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita ini kadang-kadang harus memilih yang terbaik di antara dua yang baik. Itu menyenangkan. Tapi kadang-kadang ya nasibnya kita ini masih harus memilih satu yang di antara dua, mana yang lebih ringan madorotnya, keburukannya. Ya itu nasib gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu ya. Pokoknya kita berpacu di dalam kaidah yang jelas, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Memang kita harus mencegah kerusakan yang semakin parah melampaui gitu ya, dari sekedar mengambil manfaat, mencegah kerusakan itu lebih utama. Kalau kita percaya mana ada yang lebih baik, maka mari kampanyekan dengan cara yang baik pula. Pertama-tama tahan diri kita dari suka mengomentari yang lain, apalagi menyebarkan aibnya, menyebut-nyebut keburukannya. Kalau kita mampu, jangan terlibat di dalam hal-hal semacam itu. Kalau kita mampu, mari kita fokus untuk mengkampanyekan kebaikan dari apa-apa yang kemudian bisa kita tawarkan dari pemimpin yang berjanji untuk memimpin kita dengan baik. Jadi sebelah ini tak nasihat ya saya sampaikan, tolong fokus. Gak usah membalas kalau sudah pihak seberang membahas perkara-perkara yang sensitif terkait kehormatan orang, terkait agama, terkait kesantrian, terkait hal semacam itu. Dah cukup fokus saja pesonanya kepada emak-emak dan milenials, saya bilang gitu. Tak nasihatnya begitu, saya minta fokus saja kepada kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih. Yang sana juga ada yang minta nasihat, gimana? Ya sudah, bismillah gitu ya. Pokoknya mohon kepada Allah, banyak-banyak berdoa, Allah memberikan kekuatan kepada beliau untuk memberi warna yang baik pada apa yang terjadi yang diperjuangkan ini gitu ya. Ini mungkin doanya kaum mukminin, wa asghilid dzalimi bidzalimi. Dulu banyak yang berdoa dengan doanya Kiai Abdullah Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang salah satu isi doanya adalah, ya Allah sibukkan orang zalim dengan orang zalim yang lain aja deh ya Allah, wa akhrijna min bainihim salimi, dan keluarkan kami dari antara mereka itu dalam keadaan selamat, sejahtera, sentausa, gitu aja deh. Gitu kan, bismillah, kita bersama-sama menginginkan kebaikan yang terbaik untuk Indonesia. Kata kita bisa menimbang gitu ya, siapa dibalik siapa itu juga bisa menjadi pertimbangan kita semua gitu ya. Apa yang dikatakan oleh para ulama yang jernih, yang tidak punya kepentingan, yang tidak punya interest sampai harus mengancam tentang siapa yang jadi pemimpin di negeri ini, bagi saya mereka layak didengarkan. Ketulusan para ulama ini layak suaranya didengarkan. Saya kira itu. Jadi tugas kita menurunkan tensi-tensian. Saya termasuk yang tidak suka penyebutan nama hewan. Saya tidak suka dan saya tidak pernah menggunakannya. Meskipun sudah diperhalus. Ada kawan saya nggak nyebut hewan lagi, Ustaz. Kenapa? Kalau panggil pihak sono saya nyebutnya cebi. Sama saja seperti itu.
Udah deh nggak usah kayak begitu. Mereka tetap manusia. Kita panggil dengan panggilan yang baik. Mereka suka dipanggil dengan panggilan yang baik. Wala tanabazu bil alqab, kita nggak boleh memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kita sikapi tetap dengan cool, dengan tenang, biasa saja. Agar apa? Satu saat kalau mereka ingin bergabung dengan kita, mereka nggak ragu-ragu. Kadang-kadang kita ini menutup peluang mereka untuk bergabung dengan kita karena kita suka ngolok-ngolok mereka. Kalau kita nggak pernah ngolok-ngolok mereka, maka kemudian nanti kalau mereka insyaf nggak canggung untuk gabung. Tapi kalau sudah terlanjur diolok-olok, ketika mereka insyaf pun mau gabung ragu-ragu. Kemarin aja ngolok-ngolok gue gitu kan. Nah jadi nggak nyaman. Maka saya termasuk yang menyampaikan kepada teman-teman, please dong jangan panggil-panggilan jelek-jelekan gitu. Gak enak gitu. Belain tokoh, belain perjuangan, belain kepentingan apapun, kalau bisa jangan menjatuhkan kita ke dosa, itu aja sih. Membela itu ayo kita membela, tapi jangan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Itu. Jadi setan tuh menangnya banyak cara. Setan bisa mengalahkan ahli kebenaran. Kalau ahli kebenaran dia bisa rusak akhlaknya. Ini membela kebenaran, sebenarnya membela kebenaran, tapi kemudian dia goda untuk ngolok-ngolok, dia goda untuk tajasus, nyari-nyari aib, dia goda untuk ghibah, menggunjingkan, dia goda, kalau sudah begitu meskipun yang dibela kebenaran, kebenarannya beringsut meninggalkan kita. Karena apa? Karena kita tergoda untuk menodai perjuangan dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang kedua, terkait dakwah di keluarga memang sebuah tantangan yang paling unik bagi kita. Ketika Allah berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan wahai Muhammad berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang paling dekat. Ini adalah satu tantangan dakwah pula bagi beliau. Karena paman-paman Rasulullah tahu seperti apa Rasulullah sejak kecil sampai dewasa. Bahwa Rasulullah Al-Amin, orang yang terpercaya, iya. Tapi mereka tentu melihat akan ada sisi lain yang dicari-cari untuk kelemahan. Anak yatim, miskin, nggak ngerti apa-apa, baca tulis kagak gablek, gitu kan. Kagak bisa, gitu. Sekarang jadi utusan Allah. Nah, kita pun sama, kita punya tantangan-tantangan tersendiri di dalam berdakwah kepada keluarga. Maka prinsip pertama dakwah kepada keluarga adalah doa. Doa. Doakan, misalnya kita melihat ayah ibu kita belum sefaham dengan kita tentang kebenaran yang seharusnya diperjuangkan. Ayah ibu kita masih berbeda pemahaman dengan kita terkait hukum-hukum syar'i tertentu yang kita yakini untuk dilaksanakan. Gitu ya, doakan Allah bukakan hidayah. Ini pertama senjatanya adalah doa. Yang kedua, gitu ya, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan perbuatan itu lebih fasih daripada lisan perkataan. Kalau kita bisa membuktikan dengan berhijrah kita menjadi lebih baik bukan cuma di mata Allah tapi juga di mata orang tua kita. Wah, sejak berhijrah lebih rajin bantu umi. Wah, sejak berhijrah lebih rapi nata rumah. Wah, sejak berhijrah lebih sopan sama orang tua. Wah, sejak berhijrah lebih dermawan kepada keluarga. Wah, sejak berhijrah ngasih hadiahnya makin sering buat ayah ibu. Kalau kita bisa buktikan yang demikian, ini namanya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Oh, ternyata kamu berubah begini, ini makin baik ya. Kalau kita cuma berubah dalam aspek pribadi yang tidak mereka rasakan dampaknya, maka rentan kita terhadap tuduhan. Misalnya seperti Uti pakai niqab misalnya. Tapi kita pakai niqab tidak memberi dampak apapun bagi mereka dalam soal-soal yang mereka rasakan manfaatnya, maka mereka akan mudah memberikan label-label tertentu. Kamu ikut pengajian aliran sesat ya? Tapi kalau kemudian kita memberikan bukti bahwa dengan berniqab kita makin dekat, makin akrab, makin memberikan manfaat kepada mereka, mereka tidak akan mempertanyakan itu. Wah, kamu jadi makin solihah, keren gitu. Nah, ini adalah lisanul hal
afsah min lisanil maqal. Lama-lama akan mengajak berdiskusi, lama-lama akan bertanya, lama-lama ayah ibu kita akan menjadikan kita rujukan di dalam beragama. Saya dulu merasa demikian, jadi ketika kemudian baru berubahnya sekedar dohir gitu ya, berubah penampilan, berubah kegiatan, malah semakin sering meninggalkan rumah gitu ya, jarang di rumah gitu. Nah, orang tua juga tidak akan memandang itu sebagai hal yang positif. Ya sama aja gitu ya minimal. Atau bahkan kemudian memandang negatif, kamu itu sejak ngaji kok makin jarang di rumah, makin jarang bisa bantuin bapak, makin jarang bisa nganter ibu ke pasar, makin jarang. Lah, itu kan berarti ada sesuatu yang hilang. Maka pasti pandangan orang tua negatif. Tapi begitu kita jaga minimal sama atau lebih bagus lagi, sejak kita kemudian rajin taklim, rajin ngaji, kita makin bagus di mata mereka, maka insya Allah Allah akan bukakan hati mereka lebih cepat. Yang ketiga, tidak selalunya harus kita sendiri yang bicara untuk menyampaikan apa-apa yang kita yakini kepada orang tua kita. Kita bisa memanfaatkan orang yang didengar oleh orang tua kita. Misalnya, wah itu uwak tuh juga seneng ngaji dan didengar sama bapak ibu, mari bersekutu dengan uwak kita. Wah, pengen nyampein sama bapak ibu itu kan kalau berjilbab masih jilbab yang model apa ada terbuka leher macam-macam ya Wak ya. Gimana ya Wak ya buat bisa nyampein? Oh ya nanti Wak sampein deh pelan-pelan ya. Kan namanya sama orang tua nggak bisa dipaksain. Nah, ini namanya bersekutu dengan pihak-pihak strategis. Lakukan kalau memang memungkinkan dengan siapapun. Kita bisa petakan mana yang kira-kira akan mendukung dakwah kita, mana kira-kira yang akan menjadi tantangan bagi dakwah kita. Kita petakan, kita sambung dulu kekuatan, susun bersama mereka-mereka yang kira-kira bisa membantu kita. Gitu. Saya kira itu wallahualam. Cukup. Ustadz, mohon maaf yang rame ini sekarang saya perhatikan bukan kata-kata cebong Ustadz. Lebih menyakitkan. Kata-kata itu ganteng ya, soleh ya, tajir ya gitu. Yang rame itu sekarang begitu. Itu bikin para suami deg-degan gitu. Kalau mama itu nge-share-nya begitu sekarang, ngetrennya. Jadi udah jarang tuh kata cebong apa segala macam gitu. Alhamdulillah bermanfaat sekali kajian Ustadz Salim Afila di sini. Setuju nggak kalau Ustadz Salim kita persering datang di sini? Setuju ya? Atau setuju kalau Ustadz Salim pindah ke Jakarta mungkin? Oh, nggak usah pindah, punya satu lagi di sini, rumah maksudnya. Baik, mungkin sekian dulu kajian sore ini karena sudah menjelang asar. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada salah dalam kata, salah dalam sikap. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.